dibacakan pelan, diulang-ulang 3 kali, 4 kali sampai kita menghantarkannya. Kalau belum juga terus. Karena sebenarnya yang kita inginkan adalah bagaimana orang ini bisa mengikuti kita. Nah, terkadang ada orang hanya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan berkat doa ini dipermudah urusan mereka di alam barzakh sana. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata mazwahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma qsilhum bima'is salji wal barad wa naqihum minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim wa a'idhhum min adzabil qabri wa adzabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin Bapak Ibu yang berbahagia, karena pengajian kita ini pengajian yang bersambung, yang berepisode, maka kita sedikit mengulang apa yang sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu kami mengajarkan sebuah doa. Apabila doa itu dibaca sebelum tidur, kemudian andai Allah takdirkan malam itu adalah malam terakhir, malam itu adalah malam penutup daripada malam-malam kita di dunia ini, maka doa yang dibaca itu, kata Rasulullah, fa in mutta min lailatika, andai engkau wafat pada malam itu, fa anta alal fitrah, engkau meninggal dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya bersih, suci. Sebagaimana dahulu manusia lahir ke dunia ini, kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir ke dunia ini fitrah, fitratul Islam, fitrahnya Islam. Setelah kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, kita pun kembali kepada fitrah. Aidul fitri, aid kembali, fitri fitrah, yaitu bersih. Maka doa itu apabila kita baca, kita
diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mengulang doa itu, jika ada di antara bapak ibu yang sudah hafal, satu dia laki-laki satu perempuan, tolong dibacakan tanpa lihat teks. Kemudian nanti kalau hafal saya kasihkan hadiah. Hadiah buku saya, Langkah-langkah Pembebasan Al-Aqsa Dulu, Kini, dan Nanti, ini terjemahan 2 orang. Kemudian untuk siapa saja nanti, ini buku terbaru saya, Jalan Hidup Seorang Muslim. Siapa yang hafal doa itu maka langsung cash, bukan COD, cash. Siapa yang sudah hafal atau ingat saja tentang apa kira-kira doanya? Ibu-ibu, ya silakan. Tolong mic-nya Ustaz, kayak agak berbunyi sedikit mic kita nih. Ya. Mungkin tidak semuanya hafal Ustaz. Baik. Separuh setengah berarti bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu wajhi ilaika fawadatu wajhi fawajatu amri ilaika alja'tu zuhri ilaika Allahumma amantu bi kitabi ilaika. Shadaqallahu azim. Baik. Ya, 80%. Ya, silakan. Saya bilang tadi belum semuanya. Belum semuanya. Baik, tolong antarkan 80% yang ini. Karena agak tipis. Ya, yang full, ayo, silakan Kak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa agar diberikan meninggal dalam keadaan bersih atau fitrah. Baik. Allahumma aslamtu wajhi ilaika fawwadtu amri ilaika alja'tu zuhri ilaika Allahumma amantu bikitabika wa binabika Wa wa nabika. Baik. Ya Allah, ya artinya, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Aku serahkan segala urusanku kepadamu. Aku sandarkan tubuhku kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu dan nabi-Mu. Ya alhamdulillah. Tafadhol. Jalan hidup seorang muslim. Oke, baik. Minggu depan lagi. Jadi setiap pengajian kita buatkan nanti motivasi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa itu doa yang Nabi anjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Karena memang teksnya begitu. Idza ataita madja'aka, apabila engkau hendak beranjak tidur, fatawaddu wudu'aka lis-shalah, maka wudu'lah seperti wudu' akan salat. Summa taji ala syikkikal aiman, tidurlah menghadap kanan. Summa qul, kemudian ucapkan doa yang tadi. Allahumma aslamtu wajhi ilaika fawwadtu amri ilaika alja'tu zuhri ilaika Allahumma amantu bi kitabika wa nabiyyika. Ini versi terpendek. Kalau panjang lagi bisa. Yang pendeknya seperti itu, yang mudah untuk diingat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di buku Agar Mudah Sakratul Maut sudah sampai di ujung. Jadi artinya nanti selesai buku ini kita masuk ke buku yang baru yang berjudul Kehidupan di Alam Barzakh. Sekarang masih proses menuju
alam barzakh. Pembahasan terakhir judulnya agar mudah sakratul maut. Jadi judul itu yang ada di cover, yang di kulit, saya masukkan ke dalam bab. Karena di antara penulis buku ada yang membuat demikian. Judulnya, kemudian judul besar ini dimasukkan ke dalam buku sebagai perwakilan daripada isi buku ini. Jadi apa makna buku agar mudah sakratul maut? Karena dari segi bahasa agar mudah berarti tidak dipersulit. Sakarat tekanan, maut kematian. Disebut tekanan, orang yang akan meninggal itu seakan-akan seperti ditekan. Seperti ditekan sehingga dadanya terasa sesak, sulit, berat. Nah, dan ini banyak dialami oleh orang-orang muslim. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau ada orang yang akan meninggal itu sudah bisa mentalkinkan dirinya sendiri, membaca Al-Quran pula misalnya sebelum meninggal dan seterusnya, maka hal seperti itu tidak repot kita untuk mentalkinkannya. Misalnya ada dulu kita kisahkan seorang ulama ahli hadis, ketika gurunya ini sedang sakratul maut, datanglah murid-muridnya. Ketika sampai di sana, murid talkinkan oleh sang murid. Nah, hadis yang ditalkinkan itu kalimat la ilaha illallah. Karena bunyi hadisnya lakinu mautakum, talkinkanlah. Talkin itu maknanya bisikkan atau bimbing. Jadi saya mentalkinkan si fulan, orang ini, orang itu, berarti saya membimbing. Talkinkanlah. Kalau ada orang yang meninggal, akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Karena ahli hadis, setiap hadis yang disebutkanlah sumbernya, dari si anu, dari si fulan, dari orang ini, sampai nanti dari Jabir berkata qala Rasulullah. Begitulah belajar ilmu hadis. Kemudian ketika sang murid ini menyebutkan nama-nama sanad tadi yang menghantarkan sampai ke hadis Nabi, terlupa 1-2 nama. Ketika sang murid ini terlupa, disambung oleh sang guru yang sedang sakratul maut tadi. Artinya dia bisa. Kata dia, kamu lupa nama orang ini dan nama orang ini. Disambunglah oleh gurunya tadi sampai ke Jabir sahabat Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum, talkinkanlah yang akan meninggal di antara kalian bila ilaha illallah. Ternyata dia sendiri yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu satu contoh di zaman dahulu. Zaman sekarang di tahun 80-an, Bibi Buya Hamka yang beliau ceritakan di dalam tafsir Al-Azhar. Sebelum meninggal, bibinya ini mengulang-ulang hafalan-hafalan surat pendeknya sampai meninggal. Surat Al-Waqi'ah, surat Al-Muluk, terus itu diucapkannya sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Terakhir yang kami dapat kabar, almarhum Ustadz Arifin Ilham, sebelum meninggal dia berzikir sebagaimana kebiasaannya ketika hidup. Maka ada orang-orang yang ketika akan meninggal itu tidak butuh bimbingan yang banyak. Sedikit saja sudah cukup bagi mereka. Tetapi tidak semua manusia seperti itu. Ada orang-orang yang mungkin dia sulit, ada orang-orang yang mungkin dia mudah. Nah, tugas kita yang hidup, keluarga, kawan, sanak famili, handai taulan adalah menolong orang-orang yang sulit ini. Semuanya kita tolong pasti. Tapi yang perlu kita tolong adalah orang yang menghadapi kesulitan ini. Maka itulah disebut dengan agar mudah sakratul maut. Amalan yang pertama, silakan Bapak Ibu tulis ya di buku ini bagi yang nulis. Yang pertama untuk memudahkan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama, la ilaha illallah. Teknisnya bagaimana?
mentalkinkan orang yang akan meninggal, tidak suara yang terlalu tinggi, besar, dan jangan pula terlalu kecil. Sedang-sedang. Dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Pelan saja. Kenapa mesti pelan, Ustaz? Bapak Ibu, kita tahu orang yang akan meninggal itu 15 menit atau 30 menit sebelum roh itu dicabut, dia akan sesak dada. Sesak dada. Maka kita perlu pelan-pelan dengan orang tersebut. Kemarin saya mengisi kajian di Ujung Batu. Ujung Batu Pak Haji Ahmad. Itu ramai itu jemaahnya karena gerakan subuh sekali sebulan, sekali seminggu. Biasanya Dr. Mawardi juga sering ngisi di sana. Ada salah seorang jamaah yang bertanya, Ustadz, beberapa hari yang lalu istri saya meninggal. Karena kalimat la ilaha illallah itu terlalu panjang bagi saya. Saya tengok sangat sulit sekali istri saya ini. Boleh tidak saya ucapkan Allah saja, Allah saja, Allah, Allah, Allah. Saya katakan kenapa tidak boleh? Selama kalimat itu kalimat yang baik, maka bisikkanlah ke telinganya. Yang tak boleh itu yang lain-lain. Yang lain-lain ini banyaklah macamnya. Ada sebuah rumah sakit di Pekanbaru, ketika orang tuanya sedang sekarat, datang anaknya di luar. Umat tu aku mano ya, kata dia. La ilaha illallah. Terjadi, Pak. Ada juga orang tuanya sedang sekarat di dalam, luar itu, di luar anak-anaknya berkumpul bagi-bagi dia. Ayahnya diserahkan ke ustadznya. Yang cerita ke saya, bekerja di rumah sakit tersebut sebagai tim spiritual. Maka kata dia, memang terkadang ada di antara anak-anak itu yang tidak mementingkan dan memikirkan orang tuanya tadi. Langsung diserahkan saja. Padahal di situ yang paling diinginkan oleh sang ayah atau ibu adalah anak. Mengapa anak? Kenapa tidak ustaz dan yang lain? Karena yang akrab di telinga orang tua itu pasti suara anak. Pasti suara anak. Karena bukan sekali dua kali dia dengar. Atau orang yang dekat dengan dia. Kalau suaminya berarti istrinya. Karena itu yang akrab. Makanya ada satu kisah Bapak Ibu. Orang itu sedang terbaring, sedang koma di rumah sakit. Datang dokter manggil, tak ada respon. Datang ayahnya manggil, tak ada respon. Datang anaknya yang begitu akrab dengan dia, sekali dipanggilnya, langsung ada respon di situ. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Dalam bahasa intelektualnya disebut ada hubungan chemistry. Apa hubungan chemistry itu bahasa kitanya? Ada hubungan kejiwaan mungkin, kedekatan. Itulah kira-kira maknanya. Ada hubungan chemistry sehingga itu tak bisa dibuat-buat. Tak bisa diciptakan seketika itu adalah rentetan perjalanan panjang yang mungkin orang tua ini ada kedekatan tertentu kepada sang anak. Maka di situ yang dibutuhkan adalah orang yang terdekat untuk mentalkinkan tadi. Jadi bukan semua orang bisa ke sana. Kalau bisa diusahakan terlebih dahulu mana anaknya atau mana ayahnya, mana ibunya, mana istrinya, mana suaminya, atau orang-orang yang terdekat dengan dia. Mungkin tak ada keluarga. Kalau juga tidak ada lagi, barulah dipanggil ustadz ataupun orang yang mumpuni untuk mentalkinkan tadi. Itu teknisnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan pelan, diulang-ulang 3 kali, 4 kali sampai kita menghantarkannya. Kalau belum juga terus. Karena sebenarnya yang kita inginkan adalah bagaimana orang ini bisa mengikuti kita. Nah, terkadang ada orang hanya 3 kali. Habis itu payah betul lah Pak ni ucap ini. Nah, kita tidak boleh mengatakan demikian. Karena tugas kita ketika itu adalah berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing orang ini. Kayak itu perintah Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kalau terasa itu panjang, tidak apa-apa, Allah saja disebut.
La ilaha illallah. Andai nanti Bapak Ibu yang kita talkinkan itu mengucapkan atau mengikuti kita, itu adalah yang terbaik. Karena sesuai sabda Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir daripada ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Kalau dia ucapkan la ilaha saja, kata para ulama itu sudah bagus. Kenapa? Karena kalau nyawanya itu masih ada, pasti akan dilanjutkannya. Hanya saja sudah terputus di situ. Bahkan kalau dia menolak misalnya, la ilaha illallah, talkinkan terus. Kata dia, tidak. Misalnya begitu Pak. Jangan. Itu pun bukan pertanda buruk. Itu bukan pertanda buruk. Mengapa? Karena ketika Imam Ahmad pingsan, datang anaknya, ditalkinkanlah sang ayah ini. Saat ditalkinkan, inna syaitana qa'imun bi'idai. Setelah dia sadar, sesungguhnya setan tegak qaim, tegak di samping kiri kananku. A'udin ala anabili, menggigit jari jemarinya. Yaqulu, berkata, ya Ahmad, wahai Ahmad, futtani, engkau telah membuat aku gagal. Futtani, engkau telah membuat aku gagal. Kata Imam Ahmad, la, tidak, bu'dun, pergi jauh. Bu'dun, pergi jauh. Ini disebutkan dalam kitab-kitab begitu Bapak Ibu. Karena ketika orang itu akan meninggal, sebelah kanannya akan mempengaruhi calon si mayit. Setan tegak di sana menyerupai ayahnya, menyerupai orang tuanya, ayahnya. Maka kata ayahnya ini, wahai anakku, ikutilah agama Yahudi, karena itulah agama yang benar. Di situlah berperang jiwa. Kita pun terus menerus mentalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata sang anak ini misalnya, atau si mayit ini misalnya, tidak. Tidak. Berarti saat itu si mayit tadi menolak ajakan setan yang tegak di sebelah kanannya. Kemudian sebelah kirinya pindah ke kiri, menyerupai seorang ibunya. Kata ibunya itu, wahai anakku, ikutilah agama Nasrani, karena itulah agama yang benar. La, tidak, kata orang ini. Akhirnya setan itu menyingkir dari orang-orang yang dibacakan talqin tadi. Itulah fadilahnya Bapak Ibu, luar biasa jika talqin ini kita terus menerus bacakan kepada orang-orang yang akan meninggal. Baik, apa keutamaannya kalau orang itu membacakan talqin? Yang pertama disebutkan oleh Al-Qarni, Allah kokohkan seorang mukmin dengan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Kokohkan berarti kalau tidak ditalkinkan dengan kalimat itu, bisa jadi dia lemah, digoda oleh setan-setan yang datang ketika itu. Apakah betul Ustaz? Ada dalil yang mengatakan setan itu datang ketika akan meninggal? Hadis sahih riwayat Imam Muslim, inna syaitana yahduru ahadakum, sesungguhnya setan itu akan hadir, akan datang kepada kalian fi kulli sya'ni, setiap saat. Waktu yang ditunggunya adalah di detik-detik terakhir. Mengapa begitu Bapak Ibu? Karena detik terakhir itu penentu. Ini yang mau saya garis bawahi. Misalnya ketika muda, sholat tinggal, puasa tinggal, berbuat baik, misalnya begitu. Di umur 40 dia mulai tobat. Istimewa umur 40. Kemudian atau umur 50. Taubat orang itu, setelah itu dia berbuat baik, ditutuplah usianya dengan penutupan yang baik, husnul khotimah. Atau misalnya seminggu sebelum dia tobat, berapa saat saja, kata Rasulullah, al-a'malu bil khawatim, amal itu ditentukan pada penutupnya. Maka disinilah kita tak boleh menjudge, menghukumi orang yang mungkin saat ini
sebagai ahli maksiat, mungkin saat ini sebagai ahli maksiat kita katakan kamu ini pasti masuk neraka. Oh, tidak boleh begitu. Karena ya muqallibal qulub, ini doa yang dianjurkan oleh para ulama dibaca di sujud terakhir. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku ini terhadap agamamu. Salah satunya doa ini dibaca Bapak Ibu di sujud terakhir di setiap solat. Ada 3 doa. Ini doa 3 ini luar biasa fadilahnya. 3 doa dibaca di sujud terakhir. Yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang pertama. Yang kedua, Allahumma, nanti saya kirimkan doanya Pak Haji. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Itu ujungnya. Yang ketiga, Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Itu dia. Ya Allah, rezekikanlah aku taubatan nasuha qoblal maut. Ini dianjurkan. Kalau tak dibaca tak apa-apa. Karena di sujud terakhir kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid. Posisi seorang hamba yang paling dekat sekali dengan Allah ketika sujud, maka banyak berdoa. Salat wajib ataupun salat sunat. Nah, ini 3 jenis doa amalannya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, jadi orang yang membaca kalimat la ilaha illallah itu dikokohkan saat sakaratul maut dan ketika diajukan pertanyaan nanti di alam barzakh, alam kubur. Ya, alam kubur bukan kuburan. Kalau kuburan itu di tanah. Ini alam kubur, alam kehidupan. Yang kedua, kata Imam As-Suyuti, malaikat maut yang mendatangi orang yang akan meninggal, lalu malaikat itu tidak mendapati kebaikan pada orang itu, berarti orang ini sedikit sekali beramalnya, tak didapati kebaikan pada dia. Kemudian malaikat itu membelah dadanya, artinya dicek di dadanya, ini orang ada nggak kebaikan dadanya. Rupanya sesampai dibelah dadanya itu tidak didapati juga kebaikan. Lalu malaikat maut memeriksa di bawah jenggotnya, di bawah jenggotnya, di bagian sini. Rupanya di situ ditemukanlah ada kalimat la ilaha illallah yang menempel di lisannya. Terbayang oleh kita Bapak Ibu, begitu telitinya malaikat menengok kebaikan-kebaikan seorang. Maka kita tak boleh kita katakan tak ada kebaikan dia itu, Ustaz. Tak ada kebaikan dia, tak mungkin. Mungkin kepada kita iya, kepada manusia mungkin iya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sejahat apapun orang itu pasti ada kebaikan-kebaikan yang dipertimbangkan oleh malaikat nantinya. Karena malaikat itu butuh pertimbangan juga. Bukan buat undang-undang saja, ya Pak Haji Ahmad ya. Ada pertimbangan juga malaikat itu. Tidak serta-merta sikat. Nah, dia pertimbangan dulu. Ini orang sebelum kita siksa dia, ada nggak kebaikan dia? Diceklah satu persatu. Alhamdulillah, itu pun rupanya ada. Apa yang dicek tadi? Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, ketika nanti orang itu di akhirat, dia akan mendapatkan satu kartu, bitokoh. Kartu itu kata Nabi, kau dibentangkan sejauh mata memandang. Apa isinya tulisan dari kartu itu? La ilaha illallah. Itulah mungkin sebabnya Bapak Ibu, orang-orang tua kita dulu kalau habis sholat itu dia selalu berzikir, kemudian tahlil, yang terakhir nanti ditutup dengan la ilaha illallah tadi. Biasanya apa yang dimulai ini?
Abdul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa jawaban kita? Hayyun mawjud. La ilaha illallah. Hayyun mawjud. Apa lagi? 3 biasanya kan? Al-maksud. Maksud itu yang kita maksud. Apa yang kita maksud di situ? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuma yang terkadang praktiknya itu beda-beda. Kalau di kampung saya akan sholat tarawih itu la ilaha illallah yang panjang tuh Pak. Panjang sekali la ilaha illallahnya. Yang dipikirkan jemaah itu macam-macam. Ada yang mikirkan perbukaan tadi la ilaha illallah cuma itu. La ilaha illallah, la ilaha. Kalau di kampung saya ada malam khataman namanya Pak. Di musola itu. Malam 21, 23, 25. Bagi-bagi kan makanan kan. Sebelum makan itu kawan-kawan itu dibukanya dulu. Ada yang dapat mie telur, ada yang dapat cuma godok pisang aja. Godok pisang ni yang buat la ilaha illallahnya. Sering saya perhatikan begitu. Nah, tapi sebenarnya bukan itu. Bukan itu yang menjadi keinginan mereka. Keinginan orang-orang ulama-ulama kita dahulu adalah bagaimana umat Islam itu membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebab kalimat itu akan memudahkannya. Oke, baik, masih ada waktu sedikit lagi. Dan selain itu yang kita bacakan disebutkan oleh seorang ulama dalam kitab Khazainul Athari, surat Al-Ikhlas yang bermuatan tauhid juga dapat meringankan sakratul maut. Ini amalannya. Jadi selain kalimat la ilaha illallah, kita bisa bacakan surah Al-Ikhlas kepada orang itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dites juga siapa yang dapat panjang betul. Nah, maka ini adalah pilihan tadi. Karena saya katakan ada orang yang bisa sepanjang itu. Bahkan seperti Bibi Buya Hamka saya ceritakan tadi. Nah, artinya amalan ini adalah pilihan-pilihan yang boleh kita lakukan. Baik Bapak Ibu. Yang kedua, karena ada 9 amalan. Yang kedua, membaca surat Yasin. Inilah yang banyak dipertentangkan oleh sebagian orang. Saya bacakan dulu dalilnya, riwayat Imam Abu Dawud dari Maqil bin Yasar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u Yasin. Bacalah surat Yasin ala mautakum, kepada orang yang akan meninggal dan sudah meninggal. Jadi hadis ini kata para ulama ada 2 makna. Dibaca ketika orang yang akan meninggal, yang kesulitan tadi, dan setelah meninggal. Mana penguatnya Ustaz hadis ini? Mana penguatnya? Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Saya bacakan teksnya Bapak Ibu. Haddatsani masikhatu, para guruku bercerita. Seperti guru Imam Ahmad bin Hanbal. Annahum, sesungguhnya mereka hadaru, mendatangi Hudayf bin Haris As-Samali. Nama yang sakit itu Hudayf bin Haris As-Samali. Hina istadda syauquhu, ketika sakitnya semakin keras. Jadi ada orang ketika itu namanya Hudayf, sakit keras. Para guru Imam Ahmad ini datang menengok dia ketika sakit keras itu. Lalu salah seorang dari gurunya itu berkata, apa kata dia? Hal minkum ahadun yaqra'u Yasin. Siapa di antara kalian ini yang mau memimpin Yasin, yang mau membacakan surat Yasin? Faqala, dijawab oleh salah seorang yang bernama Saleh bin Shuraihin As-Sukuni.
Wa qara'aha, dibaca oleh Saleh bin Syarih As-Sukuni. Falamma balagha arba'in, ketika mereka sampai pada ayat yang ke-40, qubida, orang ini dimudahkan sakratul mautnya. 40 Pak, sampai ayat 40. Dari sini ulama berbeda pendapat. Maka muncullah istilah Yasin 41. Ya, sebenarnya yang mereka buat itu ada dasarnya. Hanya saja tidak disebutkan begini. Apalagi buku-buku seperti itu. Karena itu buku bukan buku pelajaran, tapi buku amalan. Buku amalan itu Bapak Ibu tidak ada footnote di bawahnya. Kalau buku yang saya tulis tadi itu ada footnote di bawahnya. Karena untuk orang belajar. Kalau buku amalan, kayak buku surat Yasin, Dalailul Khairat, Majmu' Syarif, itu tak ada footnote-nya di bawah. Bukan berarti tidak ada dasar. Karena mereka membuat sepraktis mungkin. Bagaimana orang itu praktis dalam beramal. Karena tak semua orang sanggup untuk membaca footnote itu. Bahkan orang nengok buku saja, pas mau buka buku langsung ngantuk. Untung mau dia baca buku kan. Nah, jadi sampai falamma balagha arba'ina minha, sampai pada ayat ke-40, qubidah, diambillah roh orang ini. Qala, gurunya itu berkata, idza quri'at, apabila dibacakan, indal mayyiti, di sisi orang yang akan meninggal, berarti calon si mayit tadi, khuffifa anhu biha, dapat meringankan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, itulah usaha ahli keluarga untuk menolong orang-orang yang mungkin sulit menghembuskan nafasnya. Dibantu Pak dengan membaca surat Yasin. Maka kadang orang menyalahkan, kenapa harus Yasin Ustaz? Kenapa harus Yasin? Kenapa harus Yasin? Kenapa enggak surat Jin? Kalau surat Jin yang datang nanti. Ya, kenapa surat Yasin? Karena perintahnya surat Yasin. Dan ternyata diamalkan oleh para salafus soleh. Ulama-ulama salaf itu mengamalkan. Qala Sufwan berkata, wa qara'aha, dan dibaca oleh Isa ibnul Mu'tamar. Surat Yasin tersebut inda Ibni Ma'bad. Ada seorang namanya Ibni Ma'bad sedang sakit. Dibacakanlah Yasin oleh Isa ibnul Mu'tamar. Dibacakan sekali, dibacakan 2 kali, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan orang ini. Itu riwayat Imam Ahmad. Kitab yang paling sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, Tirmizi. Mau tambah lagi Musnad Ahmad bin Hanbal. Mau tambah lagi Muwatta Imam Malik. Mau tambah lagi Sunan Ad-Darimi. Habis itu mau ditambah lagi Mu'jam At-Tabrani dan seterusnya. Nah, dalam riwayat Imam Ad-Dailami disebutkan secara spesifik, ma min mayyitin, tidaklah orang yang akan meninggal, yaqra'u, membaca ala roksihi, di bagian kepalanya, Yasin, surat Yasin, illa, kecuali Hawwana, dimudahkan. Allahumma hawwin alaina. Hawwana yuhawwinu hawwin, dimudahkan Allah atasnya. Jelas Bapak Ibu? Berarti amalan-amalan yang Bapak Ibu lakukan selama ini berada di jalan yang benar, berdasarkan dalil, dan dilakukan oleh para ulama salafus soleh. Jadi kalau ada pun nanti ucapan-ucapan atau terngiang perkataan orang yang melarang, itu tidak perlu dihiraukan, sebab amalan itu berdasarkan dalil yang benar. Kalau tak diamalkan macam mana Ustaz? Ya tak apa-apa. Ya, tak apa-apa, namanya amalan, bukan kewajiban. Kita ingin menolong orang tersebut. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, maka inilah mungkin 3
Amalan yang dapat saya bagikan pada pagi ini, kalimat la ilaha illallah dengan keutamaannya, surat Al-Ikhlas dengan keutamaannya, dan surat Yasin. Ada lagi yang keempat nanti. Yang keempat ini hanya sebagian orang saja yang tahu. Apa dia? Tunggu minggu depan. Yang keempat itu tunggu minggu depan. Ada yang bertanya, silakan. Silakan, Pak. Baik. Kira-kira orang yang akan sakaratul maut tidak bisa minta kalimat la ilaha illallah. Sementara telinganya yang disebutkan Maryam tidak dengar. Matanya sudah melihat dan lidahnya sudah kaku, keluh. Ya. Orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah biasa. Ya. Ya. Ingatlah kau kepada aku, pasti aku akan mengingat kau. Orang yang tidak pernah mengingat Allah, mungkin tak dia akan mengucapkan la ilaha illallah. Allah. Baik. Baik. Ada pembahasan sebelum ini, judulnya meninggal berdasarkan kebiasaan. Ya, kalau masih ingat Bapak Ibu, ya, waktu itu Pak Bakhtardin sedang di Lombok, jadi nggak ikut streaming dia. Ya, meninggal sesuai kebiasaan. Seperti apa meninggal kita nanti bisa kita tebak. Ya, bisa kita prediksi. Sering sholat, ada peluang meninggal dalam keadaan sholat. Sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada peluang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau jarang-jarang, mungkin kecil peluangnya. Kalau tak pernah pula ke masjid, sholat di masjid, kecil peluang itu. Maka berdasarkan apa-apa adalah kebiasaan tadi. Lalu bagaimana orang yang tak terbiasa? Apakah mungkin dia bisa? Peluang itu ada, tapi kecil. Maka disitulah kita berusaha. Nah, usaha tadi. Berusaha terus diulang. Makanya terkadang Bapak Ibu macam-macam yang ditemukan. Ada yang mengusap cincinnya. Ada Pak. Ada yang tangannya itu begini. Saya ceritakan oleh seseorang. Ada yang ingatnya itu macam-macam. Nah, tak baik pula kita sebut satu persatu kan. Mungkin Bapak Ibu ada yang melihatnya. Kalau mau tengok juga, datanglah ke rumah sakit Zainab, rumah sakit Tabrani. Kata Bu Fiana, banyak tuh orang yang akan meninggal. Mau tengoklah. Untuk pelajaran bagi kita. Nah, begitu Pak. Memang man asya ala syai'in mata alaih. Orang hidup atas sesuatu, meninggalnya akan seperti itu. Tapi apakah itu bisa diubah? Usaha. Nah, itulah kita usahakan tadi. Mentang-mentang tak usah ditalkin kenapa kok biarlah merasainya. Ada pengalaman Ustaz. Baik, silakan ceritakan Pak. Ayahnya sudah meninggal. Baik. Minta udang. Dikasihlah udang darah. Kawannya sama-sama main wah. Oh iya. Jawabannya kartu udang. Barangkali karena dia dalam hasil. Hobinya main bola. Baik. Ada kisah di Pekanbaru nih Pak Ibu. Jadi bapak itu saban hari kartu aja dipegangnya. Kartu dipegangnya. Ditalkin oleh anaknya. Jadi dah terpejam matanya. Kalau kapalunya 3, ekornya 5, keluarkanlah bala ampek itu tadi. Nanti terkurung. La ilaha illallah kata anaknya. Hendak juga. Hidayah tadi. Makanya kita usaha. Jangan sampai kita tak berusaha. Bapak Ibu ke masjid ini adalah salah satu usaha untuk mendapatkan itu. Tahlil kita panjang-panjang tadi adalah usaha untuk mendapatkan itu. Semuanya berdasarkan usaha tadi. Kalau tidak juga sesuai yang kita harapkan, maka kita selaku ahli keluarga, kawan karib kerabat sudah lepas tanggung jawab. Kira-kira begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan.
Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Misalnya Ustaz, ini ada yang mau sakaratul maut Ustaz, ada yang sakit, udah napasnya satu-satu. Bagaimana sebaiknya dilakukan pada yang sakit Ustaz? Apakah kan ada kadang-kadang diperlakukan dengan lembut, kan ada pacu jantungnya untuk sampai kelecek, istilahnya gitu Ustaz. Padahal kondisinya ingin sakaratul maut Ustaz. Nah, sebaiknya kita melihat kayak gitu, kadang-kadang kan kasihan Ustaz masuk sakaratul maut, ditata, padahal dia ingin tenang dalam kepergian kita. Gimana sebaiknya Ustaz? Kan kasihan Ustaz. Baik, ini ya ada waktu sedikit lagi. Ada apa ya? Saya ingin cerita, ada seorang jemaah kita diponis oleh dokter 95% nyawanya tak bisa diselamatkan. Sampai satu titik dikejut jantung oleh dokter, push, berdetak lagi jantung tuh, karena ajal memang belum sampai. 95% tuh dia diklaim mati, meninggal. Ini saraf ini sudah sebagiannya sudah habis, sehingga saraf yang kepala sampai ke jantung itu diganti kabel, ganti selang. Kan yang membuat gerak-gerak ini kan, menengok ini kan saraf. Yang buat tidur itu kan sarafnya lagi istirahat. Nah, ada yang tidur, lagi istirahat tuh sarafnya. Jadi yang semua buat kita bergerak ini saraf. Kalau saraf itu rusak, maka dia nggak aktif. Akhirnya waktu itu nggak bisa bicara. Tangannya ini stroke ya bahasanya Pak ya. Nggak bisa bergerak. Diganti oleh dokter selang dari kepala sampai ke jantung. Dari kini ini ada 3 atau 4 selang itu. Coba pegang saja, saya pegang. Menonjol besar ini. Sekarang tinggal kirinya lagi yang tidak. Nah, sedikit lagi, karena kata dokter nggak bisa yang ini Pak, karena kalau diganti selang semua nanti nggak manusia lagi kata dia, robot. Akhirnya sampai di situ saja penanganannya. Sampai hari ini bapak itu bisa lagi membawa mobil, padahal 3 bulan 4 bulan koma di rumah sakit. Jadi artinya apa? Dokter itu melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan terlebih dahulu. Apabila yang bagian batang otak itu yang kena, dokter akan suruh pulang. Ada keluarga kami, kawan kami, keluarganya terjatuh, kemudian kena batang otaknya, kata dokter, insyaallah ini sehat, bawa saja pulang Pak. Berarti dokter itu sudah menengok. Selagi itu bisa diusahakan oleh dokter sesuai ikhtiarnya, maka tidak apa-apa. Nah, terkadang kesinkronan antara keluarga dan dokter itu yang sering salah. Kenapa? Kata dokternya disuruh bawa pulang, anaknya minta pasang selang. Dokter disuruh pasang selang. Ya, atau kebalikannya, kalau dokter ini ada harapan hidup, orang tua anaknya itu pun tak mau. Nah, ini pengalaman kawan saya Bapak Ibu. Orang tua ini sudah tua sekali. Badannya itu 35 kilo. Mau dipasangkan ventilator oleh dokter. Ditanya, Pak dokter, ini sebenarnya kalau dipasang ini bagaimana keadaannya? Sebenarnya ini tidak membantu, hanya saja memperlambat. Kalau mau bawa pulang, kami tak mau berisiko, maka bawa saja pulang. Kalau di sini, ya karena sudah tua tak mungkin sehat lagi kan? Sudah umurnya sudah masuk 80 tahun, sudah berhari-hari dah kering badannya itu. Maka akhirnya bawalah pulang. Tapi sesuai dari anjuran dokter tadi. Nanti di rumah begini. Akhirnya mereka di rumah membacakan Yasin, membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan dimudahkanlah berangkatnya ibu daripada kawan saya ini. Jadi sebenarnya itu konsultasi saja dengan pihak dokternya. Insya Allah kalau dokternya itu dokter yang pemikirannya bagus, bukan dokter yang sekuler, dia akan memberi jalan terbaik kepada pasiennya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi silakan Pak. Hadir. Ya. Ya, kena betul baik. Kan setan itu dia hadir terus Pak, dimanapun kita, depan Ka'bah pun kita dia ada di situ.
Percaya enggak tuh? Ya, sepengalaman jemaah saya tuh tersenggol Pak sama orang hitam, mau dipukulnya pakai sendal. Jangan Pak, ini Ka'bah kata dia. Enggak kata dia. Senggolnya saya kata dia. Enggak sengaja orang hitam tuh. Habis itu kita zuhur, masuk asar, orang pada pulang ke hotel masing-masing, dia besok pagi baru pulang. Terus sampai ke hotel. Padahal hari kedua di Mekah. Artinya setan itu sampai di situ pun diganggunya kita. Sampai akan mati jadi bisa nggak kita menghindar dari setan itu? Sedang pengajian ini datang dia Pak, disuruhnya tidur. Itu setan kerja tuh tidur. Jadi apa usaha kita? Nah nanti ada amalan setelah ini. Untuk minggu depan kita bacakan itu berdasarkan hadis Nabi, setan itu lari. Jin itu lari. Jin yang tak beriman tadi. Insya Allah Ta'ala. Ada amalannya Pak. Apa amalan itu Ustaz? Sabar dulu. Kita jelaskan minggu yang akan datang. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.